Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Melalui video kali ini, pertama-tama Bapak ucapkan selamat. Sekarang kita sudah masuk ke semester 2. Itu tandanya nggak lama lagi waktu kalian di sekolah dasar akan berakhir dan dilanjutkan ke jenjang selanjutnya di jenjang SMP. Jadi mengenai semester 1 kemarin, yang Bapak ingin sampaikan tentang rapot, nanti akan ada informasi selanjutnya yang akan diberikan oleh guru bagaimana pengambilan rapot yang akan dibagikan melalui guru ke orang tua langsung. Kalau kemarin kalian sudah terima secara PDF atau soft filenya, nanti akan diberikan yang print-printannya. Jadi nanti akan ada informasi kembali dari Bapak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah melalui atau melampaui semester 1 pembelajaran di kelas 6. Kita masuk untuk pertama kalinya di semester 2. Apa yang perlu dipersiapkan? Nah, ternyata untuk semester 2 ini yang tadinya diharapkan kita akan belajar tatap muka, ternyata pandemi yang terjadi di negara kita, khususnya di kota Depok itu masih mewabah, masih banyak orang-orang yang mengalami penularan virus. Oleh sebab itu, perintah dari wali kota mengharuskan pembelajaran di semester 2 kembali dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, makanya yang perlu dipersiapkan itu sama, nggak jauh beda dari semester 1. Di semester 2 ini kita tetap belajar online ya, atau pembelajaran daring. Maka dari itu Bapak harap di semester 2 ini walaupun kita tidak tatap muka, tapi tetap belajar dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau dilihat seperti kurang serius belajarnya, tapi ya beginilah masa darurat. Kalau kita mau lihat negara Jepang, di Jepang itu lebih parah. Jepang itu pernah mengalami pengeboman di dua negara, Hiroshima dan Nagasaki, di mana pada saat itu sedarurat-daruratnya, tapi pemerintah Jepang justru malah mengumpulkan beberapa guru dan meminta kepada guru-guru tersebut untuk terus mengajarkan anak-anak di Jepang untuk terus belajar, karena sejatinya belajar itu di mana saja, pada waktu kapan saja, dan dalam kondisi apapun. Nah, makanya dari musibah yang dihadapi Jepang itu, ternyata Jepang berhasil bangkit. Dan bisa kita lihat hari ini teknologi itu hampir semuanya dikuasai oleh Jepang. Nah, makanya kita bersyukurlah dikasih sebuah pengalaman masa darurat ini, karena ketika kita menjadikannya ini sebagai sebuah pelajaran, kedepannya akan menghasilkan orang-orang yang bagi Bapak itu orang-orang yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan dari kalian salah satunya akan ada yang menjadi misalnya sebagai ahli virus, karena pernah ngalamin yang namanya penyebaran virus corona, terus bercita-cita, wah saya harus jadi ahli virus nih. Jadi ketika nanti akan muncul virus yang baru, nah dia udah siap bagaimana cara penanganannya. Makanya bagi Bapak ini merupakan sebuah anugerah, sebuah pelajaran, karena bukan cuma kita sendiri yang merasakan, tapi semua orang di dunia ini merasakan hal yang sama. Nah, tinggal memilih apa mau diam saja
ataukah mau berjuang untuk keluar dari masalah ini. Tuh. Nah, karena pembelajaran kita masih online, Bapak berharap tetap ada yang namanya hidup berperilaku sehat. Tuh. Nah, ini yang sering dilupakan karena orang menganggap udah lama corona, pasti ya udah biasa lah, udah kebal apa segala macam. Nah, ternyata Bapak sendiri itu pernah merasakan apa yang namanya terserang virus corona ini. Nah, dari sini Bapak belajar bahwa sehati-hatinya kita tetap saja masih bisa terkena atau terjangkit virus corona ini. Nah, dari situ perlunya atau pentingnya menjaga diri dengan 3M itu, ya, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jadi kalau nggak ada hal-hal yang perlu, mau main di luar sama temennya misalnya gitu, ya ditahan dulu lah sampai keadaan ini benar-benar sudah kembali seperti sedia kala. Nah, selanjutnya karena kalian ini belajar di rumah gitu, Bapak berharap tetap belajar mandiri, belajar sendiri, karena apapun yang diajarkan guru itu pasti akan terbatas. Beda ketika kalian datang ke sekolah, ketemu guru, itu bisa diajarkan, yang tahu yang mana, yang nggak tahu yang mana bisa nanya langsung gitu. Nah, di pembelajaran daring ini kan segalanya serba terbatas. Makanya kenapa Bapak tekankan untuk belajar mandiri, karena diri kalian sendiri yang akan tahu bagaimana kalian ini mengetahui sejauh mana diri kalian ini sudah tahu. Karena bagi Bapak, belajar itu adalah sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, kalau seandainya kalian tidak tahu dan menjadi tahu, disitulah proses belajar. Tuh. Jadi kalau seandainya ada soal, ada materi yang diajarkan, kalian tadinya tidak tahu, kalian belajar dan menjadi tahu, disitulah proses belajar yang kalian sudah jalani. Nah, karena guru perannya berkurang, maka kalian bisa bertanya kepada orang tua ketika tidak tahu, ataukah ke kakak di rumah, atau ke tetangga, atau juga mungkin ke teman. Bagaimana caranya? Kan bisa video call. Sekarang sudah ada teknologi yang memungkinkan berkomunikasi walaupun dari jarak yang sangat jauh gitu, ya. Jadi itu saja, mudah-mudahan dalam semester 2 ini kita tetap berusaha, ya, belajar terus, sehingga nanti di akhir semester ini kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk dijadikan sebagai bahan syarat untuk masuk ke SMP. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan SMP yang kalian inginkan. Nah, caranya bagaimana? Berusaha, ya. Nah, Bapak tetap memantau dari sekolah atau dari rumah. Apapun yang menjadi pertanyaan nantinya, boleh langsung tanyakan ke Bapak. Itu saja yang Bapak ingin sampaikan. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.